Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar teman-teman semuanya di pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun kalian mengklik video ini. Semoga semuanya tetap sehat bareng keluarga di rumah. Amin ya rabbal alamin. Nah, di kesempatan kali ini saya Fatul Alim Rahman akan mempresentasikan atau men-sharing tentang adab seorang murid terhadap guru, dan sebaliknya adab guru terhadap murid. Setiap anak pasti memiliki kedua orang tua. Setuju? Nah, bukan hanya kedua orang tua yang memiliki peran terhadap seorang anak, melainkan ada peran guru yang sangat-sangat penting dalam mendidik dan menumbuhkan karakter seorang anak. Maka dari itu saya harap teman-teman semuanya sudah siap ya untuk membahas topik kali ini yang sangat luar biasa dan menarik sekali dalam perkuliahan Islam interdisipliner. Perhatian, studio Fatwa Alim akan segera dibuka. Jangan lupa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Titit-titit-titit. Titit-titit-titit. Baik teman-teman semuanya, untuk memulai pembahasannya, di sini saya akan memberikan rumus bagaimana caranya agar murid dapat lebih mudah menerima ilmu yang telah disampaikan oleh guru kepada murid. Yang pertama yaitu mahabbah. Apa itu mahabbah? Mahabbah adalah cinta atau kasih sayang. Jika kita masih memiliki rasa dongkol, memiliki rasa benci terhadap guru kita, maka kita tidak akan mendapatkan keberkahan sebuah ilmu dari guru tersebut. Maka berdoalah kepada Allah agar kita dapat menghilangkan rasa benci atau rasa dongkol dalam diri kita kepada guru tersebut. Bahkan ya, murid yang bodoh sekalipun, apabila dia diiringi oleh rasa mahabbah, cinta atau kasih sayang kepada gurunya, niscaya ia akan menjadi murid yang pintar. Dan sebaliknya, murid yang pintar sekalipun, jika ia tidak diiringi rasa kasih sayang dan cintanya kepada guru, maka ia akan menjadi murid yang bodoh. Karena ilmu yang tidak diiringi dengan rasa kasih sayang dan cintanya kepada guru, maka ilmu itu akan menjadi monster. Yang kedua adalah akhlak. Dalam kitab Ta'lim Muta'allim ada beberapa adab yang harus dilakukan oleh murid terhadap gurunya, dan di sini saya akan menjelaskan hanya sebagian ya teman-teman semuanya. Yang pertama yaitu tidak berjalan di depan guru. Maksudnya di sini adalah ketika kita berpapasan dengan guru, ada baiknya kita untuk menundukkan kepala dan berdiam dulu sampai guru tersebut melewati kita. Oke? Yang kedua yaitu tidak menduduki tempat duduk guru kecuali biidnih, dengan izin guru tersebut. Dan yang ketiga adalah jangan membicarakan kejelekan guru. Sering sekali ya terjadi teman-teman kita atau murid-murid di luar sana membicarakan kejelekan seorang guru, dan itu merupakan salah satu hambatan yang sangat-sangat fatal dalam mentransfer ilmu dari guru ke murid. Dan saya bisa bilang bahwa murid yang sangat beruntung adalah murid yang tidak mengetahui kejelekan gurunya, karena ia tidak akan mengurangi rasa mahabbah atau cinta dan kasih sayang yang telah ditanamkan dalam dirinya tersebut. Baik, selanjutnya yaitu akhlak guru terhadap murid. Yang pertama yaitu tidak memandang rendah murid. Seorang guru apabila sudah memandang rendah seorang murid, maka ia tidak akan bisa mentransfer ilmu dengan baik. Mau sejago apapun guru tersebut, mau seluas apapun ilmu guru tersebut, apabila ia sudah memandang rendah seorang murid, maka ia tidak akan mudah mentransfer ilmu dengan baik. Dan di sini saya memberikan gambarannya seperti ini ya teman-teman semuanya. Oke. Kemudian akhlak guru terhadap murid yang kedua adalah mendoakan. Nah, apabila ada seorang murid mendoakan gurunya,
itu adalah kepentingan murid, bukan kepentingan guru. Sebab seorang guru sudah didoakan langsung oleh Rasulullah SAW serta penghuni langit dan penghuni laut, semuanya sudah mendoakan guru. Nah, maksud saya di sini adalah kita ini kan menjadi pendidik, bukan hanya pengajar yang hanya mengajar anak didiknya. Namun di sini kita menjadi pendidik untuk mencari jalan yang terbaik untuk anak didik kita. Maka dari itu jangan lupa mendoakan murid kita agar murid dapat terdidik dengan baik dan dimudahkan dalam menerima ilmu yang kita sampaikan. Oke, baik. Teman-teman semuanya, di sini kamera saya agak sedikit error ya, mohon maaf. Jadi teman-teman semuanya hanya bisa mendengar saya tanpa bisa melihat muka ganteng saya lagi di pojok kiri bawah ya. Oke, baik, kita lanjutkan ke pembahasan. Nah, jadi itu tadi adalah sedikit pembawaan materi sekaligus penjelasan interaksi antara guru dan murid dalam pendidikan Islam. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan konsep dasar pendidikan Islam. Mungkin agak sedikit terbalik ya alurnya. Mohon maaf, soalnya saya sengaja biar teman-teman semuanya bisa lebih fokus lagi ke pembahasan kita kali ini. Oke. Apa itu pendidikan Islam? Nah, pendidikan berasal dari kata tarbiyah yang artinya tumbuh, yaitu proses mengasuh, membina, mengembangkan, memelihara, serta menjadi kematangan bagi suatu objek. Dan itu adalah pengertian pendidikan secara bahasa atau secara epistemologi. Dan pendidikan adalah usaha untuk menyiapkan manusia agar hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, sempurna budi pekertinya, teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaan, serta manis tutur katanya baik lisan maupun tulisan. Dan itu adalah pengertian pendidikan menurut para ahli, yaitu Mulyasa. Oke, baik teman-teman semuanya, itu tadi adalah sedikit konsep dasar pendidikan dalam Islam yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Selanjutnya di sini saya akan membahas kasus ya, menyikapi beberapa kasus yang kerap terjadi di sekolah kita ya, sekaligus memberi tips bagaimana caranya menyikapi kasus tersebut gitu. Kasus yang pertama yaitu murid yang nakal dan bisa sampai melawan guru. Oke, tips yang pertama cara mengatasi murid yang nakal dan melawan guru adalah dengan memahami karakter siswa. Kita sebagai guru atau sebagai pendidik harus bisa memahami bahwa setiap siswa memiliki kepribadian yang berbeda-beda atau karakter yang berbeda-beda, sehingga butuh pola pengajaran yang berbeda untuk diterapkan kepada siswa. Dan membaca karakter siswa bisa dilakukan dengan cara mengamati kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan oleh siswa. Contohnya dengan mengamati gaya komunikasinya terhadap guru, komunikasinya terhadap teman-temannya gitu. Dan menurut saya ya, senakal-nakalnya siswa pasti bakal ada titik baiknya gitu dalam dirinya. Sehingga tugas kita sebagai guru adalah bagaimana agar sisi baik siswa ini bisa dieksplorasi sehingga sisi kebaikan dalam diri siswa dapat lebih dominan gitu, bisa lebih dominan dibanding sisi buruknya gitu teman-teman semuanya. Jadi itu adalah tugas kita sebagai guru untuk membuat sisi baiknya lebih dominan dibanding sisi buruknya. Oke ya, nangkep ya, oke. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti boleh di komen di kolom komentar ya teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya yang kita bisa lakukan untuk mengatasi siswa yang nakal adalah dengan memberikan gambaran atau analogi. Contoh tuh kayak gini, kayak kita memberikan analogi dampak buruk yang akan menimpa siswa kalau dia itu bakal selalu bersikap kurang baik kepada gurunya, kalau dia terus-terusan bersikap kurang baik kepada orang tuanya, kepada teman-temannya gitu. Misalkan kayak kita tuh ngatain gimana ya, nah kita nasihatin tuh, kalau kamu nakal tuh ntar gak ada loh yang mau temenan samamu.
Ntar kalau kamu bakal nakal-nakal terus, kamu tuh nggak bakal bisa jadi orang yang sukses. Kamu tuh bakalan banyak sekali orang yang gak suka sama kamu, seperti itu, bla 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 lah. Terus kita kasih perbandingan dengan siswa yang nakal sebelumnya, mungkin yang udah tamat gitu ya. Dulu si A itu kayak gini gitu. Dulu si A itu kayak gini, nakalnya kayak gini. Lihat sekarang, dia gini ya. Pokoknya kayak gitulah kita membuat perbandingan. Oke, kita next ke kasus yang kedua, yaitu guru yang memukuli murid gitu. Nah, salah satu karakter guru yang kurang disukai oleh sebagian siswa adalah guru yang memiliki pola pengajaran yang bersifat otoriter. Siswa itu tidak suka terlalu ditekan atau disuguhi dengan berbagai aturan yang membuat siswa merasa tidak nyaman atau tertekan mentalnya di dalam kelas gitu ya. Siswa justru senang diajar dan dibimbing oleh guru yang memiliki ketegasan, karena siswa akan belajar tentang arti kedisiplinan dan konsistensi. Dan yang paling penting ya teman-teman semuanya, dan yang paling penting sebagai guru adalah jangan sesekali untuk melakukan hal yang berkaitan dengan fisik. Misalnya memukuli siswa, menggorok siswa, memasak siswa, atau menabrak siswa dengan sengaja. Itu tidak boleh teman-teman semuanya ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Itu tadi adalah contoh kasus yang kerap terjadi di sekolah dan cara mengatasi kasus tersebut. Oke, sekian presentasi saya atau sharing-sharing saya kepada teman-teman semuanya kali ini. Mungkin bisa dicatat ya. Jadi tadi itu ada 3 subjudul. Yang pertama yaitu interaksi dengan antara peserta didik dan pendidik. Kemudian yang kedua ada konsep dasar pendidikan Islam, dan yang ketiga ini adalah menyikapi kasus yang kerap terjadi di sekolah. Oke, baik teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Buset dah, kayak YouTuber beneran gitu ya. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton video ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari saya, Fatwa Alimur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.